Tahun 2000, saat itu Pak Asuri masuk kantor seperti biasanya jam 8 pagi. Kantor beliau terletak di sekitar Stadion Sepak Bola Mandala Krida Yogyakarta. Nah, saat sedang mengerjakan tugas-tugas dari kantor sekitar jam 10 pagi, ada pengumuman dari penerangan kantor yang mengabarkan berita lelayu. Karena ada salah satu pegawai di instansi itu yang meninggal dunia, Pak Asuri sempat terkejut karena yang meninggal adalah temannya sejawat sebagai Satpol PP, dan rencananya nanti sepulang dari kantor setelah maghrib akan menjenguk ke rumah Pak A yang memang hampir 1 minggu ini sedang mengalami sakit. Rencananya akan menjenguk bersama salah satu temannya, katakanlah Pak Ciri. Ya, namanya rencana manusia, tapi Tuhan berkehendak yang lain. Rencana diubah akan melayat malam hari saja. Pemakaman akan dilaksanakan besok, tapi karena kebetulan besoknya ada tugas dari kantor yang tidak bisa ditinggalkan. Lalu setelah ngomong dengan Pak Ciri, disepakati jam 7 malam akan berangkat dari rumah Pak Asuri. Pak Ciri akan menjemput beliau dan berangkat bersama-sama menuju rumah duka. Jam 7 malam kurang, Pak Ciri pun datang. Dan setelah menunggu sebentar, akhirnya Pak Asuri dan Pak Ciri dengan berboncengan sepeda motor pun berangkat menuju ke lokasi. Pak Asuri yang berada di depan karena beliau tahu lokasi rumah almarhum Pak A yang kebetulan tidak jauh dari kampung kelahiran beliau di daerah Piyungan. Melewati jalan tembus dari daerah Berbah ke arah Piyungan adalah pilihan jalan yang akan dilewati karena lebih singkat dan tidak terlalu ramai daripada harus melewati jalan raya Prambanan Piyungan yang ramai tapi harus memutar terlalu jauh. Tidak sampai setengah jam perjalanan, sampailah mereka di lokasi rumah duka. Lalu setelah memarkirkan motor, masuklah mereka ke dalam untuk mendoakan bagi kedamaian dan ketentraman arwah Pak A dan memohonkan kepada Allah akan pengampunan dosa bagi almarhum. Setelah itu menyalami keluarga yang berduka dan menguatkan mereka. Kemudian dipersilakan duduk di tempat yang telah disediakan. Lalu berdua membaur dengan warga yang ada dan saling berkenalan. Lalu mengobrol tentang almarhum dan keluarga, serta ikut mendengarkan rencana tentang pemakaman almarhum. Tak terasa hampir 2 jam lebih mereka di sana, karena dianggap sudah cukup lama dan sudah tidak ada kepentingan lagi. Akhirnya mereka berpamitan kepada keluarga almarhum, sekalian permintaan maaf dan izin untuk tidak bisa menghadiri acara pemakaman jenazah karena tugas yang tidak bisa ditinggalkan untuk besok harinya. Juga mereka pun memohon pamit kepada warga yang hadir di sana. Lalu mereka pun meninggalkan lokasi, tapi Pak Asuri tidak langsung pulang, tapi mampir sebentar ke rumah saudaranya untuk sekedar menjenguk keluarga yang ada, sekalian mau buang air kecil. Dan tepat jam 11 malam, mereka berdua pun pulang dari Piyungan. Sebagai gambaran, jalan tembus Berbah ke Piyungan adalah jalan aspal yang cukup besar. Cuma masalah daerahnya yang harus dilewati adalah sawah-sawah. Rumah pun tidak terlalu ramai, hanya di lokasi tertentu saja. Dan selanjutnya sepi lagi. Ada 2 kuburan dari arah kanan dan kiri yang mengapit jalan. Jadi sering disebut kuburan kembar. Lalu harus berbelok-belok kiri dan kanan. Setelah itu ada semacam kuburan Cina sepanjang jalan, sekitar 200 meteran panjangnya, dan hutan kecil pohon jati yang sepi. Lalu ada jembatan yang juga terkenal keangkerannya. Dan setelah dari jembatan, sekitar 100 meter, ada kuburan umum lagi. Penulis pernah melewati jalan tersebut, dan memang kalau sudah di atas jam 9 malam, memang sudah sepi jalan tersebut. Jadi, terkadang penulis lebih memilih jalan besar yang ramai kalau pulang agak malam dari mengunjungi paman di daerah sana. Penerangan jalan jangan ditanya, tidak ada sama sekali. Jadi kalaupun ada, tidak seterang penerangan di jalan besar. Jadi kalau tidak bertemu dengan mobil atau motor dari arah berlawanan,
kita harus berhati-hati dalam membawa kendaraan mobil atau motor, dan sebagian besar kiri dan kanan jalan adalah daerah persawahan. Nah, saat dalam perjalanan pulang itu, Pak Ciri mulai ribut karena ketakutan harus melewati kuburan umum, jembatan, dan kuburan Cina, karena dia melihat ada putih-putih loncat-loncat dari arah seberang kuburan menuju masuk ke kuburan. Mas, apa itu di depan dekat kuburan itu yang loncat-loncat? Apa? Gak ada apa-apa. Itu paling-paling kambing lepas yang nyebrang. Di sini kan banyak yang pelihara kambing. Padahal beliau tahu ada si pocong lagi nyebrang ke kuburan. Takut, ya takut. Tapi beliau hanya percaya Tuhan akan melindunginya dari gangguan makhluk gaib. Juga supaya Pak Ciri tidak mikir terlalu macam-macam dan menenangkan beliau. Tapi Pak Ciri sudah terlanjur ketakutan, dipeluknya erat-erat Pak Asuri dari belakang, sampai-sampai beliau nggak bisa bernapas. Kemudian Pak Asuri berucap, "Hei, ngapain pakai peluk kenceng kayak gini? Aku nggak bisa bernapas nek kayak gini." Kemudian Pak Cihir menjawab, "Sorry mas," sambil tetap nempel kayak lem di belakang punggung Pak Asuri. "Takut aku mas. Agak kencang sedikit mas motornya." Lalu setelah melewati kuburan, Pak Asuri sekilas melihat ada orang besar sedang merokok di buk jembatan. Tapi beliau tetap tenang sambil komat kamit berdoa. Dan lalu beliau memencet bel motor, tanda permisi. Pak Ciri kaget mendengar suara bel motor saat berjalan di jembatan. "Ada apa mas? Kok bunyiin bel?" "Oh, tadi ada orang lagi jalan di jembatan. Kubel biar minggir." "Mana mas? Dari tadi cuma kita berdua. Jangan nakutin lah mas. Gak ada orang lagi tadi di jembatan." Semakin erat dekapan tangannya Pak Ciri sampai-sampai Pak Asuri jadi risih sendiri. Setelah dari jembatan jalan agak menanjak, sehingga motor melambat, dan sampailah di jalan yang di sebelah kanannya adalah komplek kuburan Cina tua dan umum dari sebelah kiri. Jalan hutan pohon jati yang cukup rimbun dan tinggi-tinggi. Di sana hanya ada penerangan lampu neon 10 watt di depan makam. Pak Ciri tiba-tiba semakin mempererat dekapan tangannya ke badan Pak Asuri. "Pak Asuri, kenapa kamu ini? Lepasin gak? Aku gak bisa napas nih." Mas, apa itu tadi ada yang terbang dari pohon jati ke kuburan? Kayak perempuan pakai baju putih mas. Ayo mas, dicepatin motornya." Sambil memeluk sekencang-kencangnya dan memejamkan mata. "Mana, paling-paling cuma layangan yang putus dan talinya kecantol pohon dan tertiup angin." Sambil berusaha melonggarkan pelukan tangan Pak Ciri, Pak Asuri pun tahu ada kuntilanak lagi terbang melintas di depan mereka. Hanya dia berusaha tenang supaya temannya tidak tambah ketakutan. Akhirnya motor pun melewati kuburan pria tua itu dan meluncur ke daerah yang lumayan banyak rumah penduduk. Cukup membuat Pak Ciri agak tenang, walaupun tetap memeluk Pak Asuri. Setelah 5 menit tidak ada kejadian apa-apa, mereka harus melewati kuburan kembar. Di sini Pak Ciri mulai ketakutan lagi, karena dari kejauhan melihat ada orang yang sedang menyapu di sekitaran kuburan dan membakar sampah daun-daun. Mas, ada orang yang nyapu dan membakar sampah di kuburan kembar loh. Ayo mas, ngebut, takut aku." Kembali pelukan semakin kencang ke perut Pak Asuri. Pak Asuri tahu kalau itu adalah juru kunci makam kembar yang memang punya kebiasaan nyapu dan bersih-bersih makam di malam hari, karena beliau sering lewat di jalan tersebut dan pernah ketemu di kampung kelahirannya. Jadi beliau tidak takut. Tapi karena saking jengkelnya dengan Pak Ciri yang penakut sekali, sengaja memperlambat motornya semakin mendekat orang yang sedang menyapu. Pak Ciri malah semakin panik karena motor semakin melambat dan mendekat orang tersebut, dan akhirnya dia memejamkan matanya karena saking takutnya. Lalu dia mendengar Pak Asuri menyapa orang tersebut. "Malam Mbak Bejo,
Lagi tugas nggih Mbah, kata orang tersebut. Mas Asuri toh? Loh, dari mana? Kok malam-malam segini di sini? Oh, sama temannya ya. Pak Ciri agak heran dan membuka matanya, dan ternyata yang dia takutkan adalah benar-benar orang. Setelah itu Pak Asuri menjelaskan biar temannya tahu kalau Mbah Bejo adalah manusia beneran, bukan makhluk gaib. Hahaha, ternyata beliau usil juga. Pak Ciri menjadi malu dan meminta maaf sama Mbah Bejo karena menganggap Mbah Bejo adalah hantu. Setelah dirasa cukup, akhirnya berdua berpamitan menuju ke rumah Pak Asuri.